Arman adalah seorang pria yang selalu merasa nyaman dengan kesendirian dan alam liar. Suatu hari, ia memutuskan untuk mendaki gunung yang terkenal karena ketenangannya. Namun, perjalanan ini tidak berjalan seperti yang ia rencanakan. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa ia telah tersesat di sebuah alam yang sangat mirip dengan dunia yang ia kenal, tapi ada sesuatu yang berbeda. Semakin lama ia berada di sana, semakin banyak hal yang aneh dan mengerikan yang mulai terjadi. Arman harus menemukan jalan pulang atau terjebak selamanya di tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Arman selalu menikmati kesendirian di alam liar. Ia percaya bahwa hanya di tengah hutan dan gunung ia bisa merasakan kebebasan sejati. Pada pagi yang cerah, Arman memulai perjalanannya. Tujuannya adalah sebuah gunung yang terkenal dengan pemandangannya yang indah, namun jarang didatangi orang karena lokasinya yang terpencil. Ini adalah tempat yang sempurna untuk Arman. Hembusan angin lembut, sinar matahari yang menembus pepohonan, dan suara kicauan burung yang harmonis menjadi teman perjalanannya. Arman merasa tenang. Ia mendaki dengan langkah ringan, menikmati setiap detik keheningan. Semakin tinggi ia mendaki, semakin sedikit suara yang ia dengar, dan semakin ia merasa seperti bagian dari alam ini. Setelah berjam-jam berjalan, Arman tiba di puncak. Di hadapannya terbentang pemandangan yang menakjubkan. Lembah di bawahnya dipenuhi kabut tipis yang bergerak perlahan, sementara langit berwarna jingga mulai menggantikan birunya hari. Di kejauhan, suara burung terdengar samar-samar, seolah menjadi tanda perpisahan antara hari dan malam. Di saat seperti ini, Arman merasa semua masalah hidupnya begitu kecil. Di sini, hanya ada dia, alam, dan kebebasan yang tak terbatas. Namun, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat. Saat senja mulai turun, Arman memutuskan untuk mencari tempat berkemah di dekat puncak. Ia mulai menyusuri jalur yang sama seperti saat ia mendaki. Tapi, sesuatu terasa berbeda. Jalan setapak yang tadinya jelas kini seolah memudar, seakan-akan tertelan oleh hutan di sekitarnya. Pohon-pohon di sekelilingnya terasa lebih rapat, seolah-olah mereka bergerak lebih dekat meski tak ada angin. Arman merasa sedikit tidak nyaman. Ini bukan pertama kalinya ia mendaki sendirian, tapi rasa aneh ini baru pertama kali ia rasakan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya lelah. Tapi, setiap langkah yang ia ambil membawa rasa cemas yang semakin dalam. Hingga akhirnya, ketika ia menoleh untuk memastikan arah, jalur itu lenyap. Tidak ada jejak yang bisa ia lihat, seolah-olah hutan ini telah menelannya. Arman terus berjalan, mencoba menemukan jalan keluar, tapi semuanya tampak tidak masuk akal. Pohon-pohon di sekitarnya terasa semakin tinggi, semakin gelap. Suara alam yang tadinya menenangkan kini telah hilang, digantikan oleh keheningan yang memekakkan telinga. Udara terasa semakin dingin, dan bayangan di sekitarnya tampak bergerak-gerak, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Saat itu, Arman sadar bahwa ia tidak lagi berada di tempat yang ia kenal. Hutan ini telah berubah. Dunia ini terasa salah. Setiap langkah yang ia ambil semakin membuatnya jauh dari kenyataan. Waktu terasa tidak lagi bergerak seperti biasanya. Jam di tangannya menunjukkan tengah malam, tapi langit di atasnya masih memancarkan cahaya jingga dari matahari yang tak pernah tenggelam. Arman mulai panik. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa menemukan jalan keluar dari keanehan ini. Namun, setiap kali ia berpikir telah menemukan jalur yang familiar, hutan itu berubah kembali, seolah-olah ia dipermainkan. Saat harapan mulai sirna, di kejauhan, Arman melihat sebuah kabin tua berdiri di tengah hutan. Kabin itu tampak seperti satu-satunya tanda kehidupan di tempat ini, meski tampak usang dan hampir runtuh. Arman, yang kelelahan dan putus asa, merasa ini adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa beristirahat dan mungkin menemukan petunjuk.
Ia mendekati kabin itu perlahan, rasa takut mulai merayapi punggungnya. Pintu kayu kabin itu sedikit terbuka, dan di dalamnya hanya ada kegelapan. Arman merasa ragu, tapi kakinya melangkah sendiri, masuk ke dalam kabin tanpa ia sadari. Begitu ia masuk, udara di sekitarnya berubah drastis. Suasana kabin itu tidak seperti di luar, dingin, berat, dan penuh dengan bisikan samar yang tidak dapat ia pahami. Tiba-tiba, pintu di belakangnya menutup sendiri, meninggalkan Arman dalam kegelapan total. Ketika Arman berbalik, ia menemukan dirinya tidak lagi berada di kabin itu. Di hadapannya terbentang pemandangan yang asing. Hutan yang gelap kini digantikan oleh hamparan padang luas yang dipenuhi kabut. Langit di atasnya tidak lagi jingga, melainkan kelam, tanpa bintang, tanpa bulan. Arman berjalan tanpa tujuan di dunia yang asing ini. Tidak ada tanda kehidupan, hanya padang luas dan kabut yang seakan menelan segala yang ada di depannya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah dunia ini menolak kehadirannya. Bisikan-bisikan samar mulai terdengar lagi, tapi kali ini mereka lebih jelas. Arman mendengar namanya dipanggil, diikuti dengan suara-suara yang tidak ia kenal. Setiap kali ia menoleh, tidak ada apapun di sana, hanya kabut tebal yang membatasi pandangannya. Namun, ia bisa merasakan sesuatu mengikutinya, sesuatu yang selalu berada di bayangan kabut itu. Arman mempercepat langkahnya, mencoba lari, tapi dunia ini tidak memberinya jalan keluar. Setiap arah yang ia ambil, ia selalu kembali ke tempat yang sama, hamparan padang luas dan kabut yang semakin tebal. Lama-kelamaan, keputusasaan mulai merasuk dalam dirinya. Arman mulai meragukan kewarasannya sendiri. Apakah ini hanya mimpi buruk? Apakah ia masih berada di dunia nyata? Tidak ada jawaban. Yang tersisa hanyalah kegelapan, kabut, dan bisikan yang terus memanggil namanya. Setiap suara membawa rasa takut yang lebih dalam, seakan ada sesuatu yang menunggu di balik kabut, sesuatu yang ingin mengambilnya. Semakin lama ia berada di sini, semakin ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Arman tidak lagi tahu siapa dia atau dari mana dia berasal. Ia hanya tahu bahwa ia harus terus berjalan, meskipun ia tidak tahu kemana. Pada akhirnya, Arman berhenti. Tubuhnya lelah, pikirannya hancur, dan jiwanya terasa kosong. Dunia ini telah mengambil semuanya darinya. Di hadapannya, kabut perlahan-lahan mulai menghilang, memperlihatkan sesuatu di kejauhan, sebuah bayangan yang perlahan mendekat. Tapi, kali ini Arman tidak berlari. Ia tahu, apapun yang ada di sana sudah terlalu terlambat. Tidak ada lagi jalan pulang. Ia telah tersesat di dunia ini, dan dunia ini tidak akan pernah melepaskannya. Beberapa minggu kemudian, tim pencari menemukan jejak Arman di dekat puncak gunung, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Apa yang terjadi padanya tetap menjadi misteri. Tapi, bagi mereka yang tahu, mereka percaya bahwa Arman tidak lagi berada di dunia ini. Ia telah terjebak di dimensi yang tak pernah bisa ia sadari, dan di sana ia akan tetap tersesat selamanya. Di balik kisah Arman yang hilang di dunia yang tampak begitu nyata, namun penuh keanehan, ada sebuah pesan yang perlu kita renungkan. Terkadang, kita terlalu sibuk mencari pelarian dari kenyataan, berusaha menemukan kedamaian di tempat yang jauh dari kehidupan kita. Tapi, ada kalanya kita lupa, dunia ini tidak selalu seperti yang terlihat. Kenyataan bisa berubah ketika kita terlalu dalam melangkah tanpa berhenti untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Ketika kita tersesat, bukan hanya jalan yang membawa kita pulang, tetapi juga kesadaran. Jangan biarkan diri kita terjebak di tempat di mana kenyataan dan imajinasi bertabrakan. Selalu ingat untuk menjaga keseimbangan antara mencari ketenangan dan tetap berpijak pada kenyataan. Karena terkadang, pelarian bisa membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga dan jalan pulang mungkin tak selalu ada. Jadi, sebelum kau melangkah terlalu jauh,
Pastikan kau tahu jalan pulangmu. Dunia ini penuh misteri dan tidak semua misteri ingin ditemukan.